kesehatan kayu dia yang mau pergi ke berkati dalam perjalanannya, berkati Kaneti juga, dan berkati teman-teman. Haleluya, amin. Amin. Oke. Ini kenapa ada tulisan Aimin ya? Dari mana asalnya itu? Coba di stop dulu. Kenapa keluar Aimin? Teks. Enggak tuh. Kenapa keluar ya? Coba tes lagi. Thanks. Loh, keluar kata-katanya. Siapa yang minggu kemarin ke gereja? Ayah. Siapa lagi? Saya, Kak. Gereja jam berapa, ayo? Jam 11. Jam 11. Kak, saya online, Kak. Oh, online. Ya, nggak apa-apa. Kenapa ini keluar kata-katanya, Mama? Nggak tahu, Yung Papa, Mama. Coba Mama, ada di situ CC nggak? Ada tulisan CC nggak? Dia matiin CC-nya. Di tulisannya di mana? Di bagian kontrolnya itu ada CC. Coba di bagian bawah, ada CC nggak? Kontrol. C mana sih? Oh iya, ada. Dimatiin, diklik, Cancel ya? dimatiin coba. Nah, bisa nggak? Request apa cancel? Cancel coba. Kalau cancel. Bisa? Tulisannya request that the host enable live request. Nggak request nggak? Ya udah request coba. Request coba. Close Ya. live transkripnya paling. Masih ada. Diapain ya? Live Coba lagi. transkripnya dimatiin, Pak. Iya, coba lagi. Coba lagi. Kaneti. Udah? Ini the host has disabled live transcription for the meeting. Oke. Tapi Oke. kok masih nongol. Tapi masih nongol nih. Tuh, Kennedy lagi kata-katanya. Ini ada yang tahu nggak diapain? Coba, bentar. Kak Yudi. Kok di tempat Kak Yudi nggak ada CC-nya ya? Oke, Dev. Kak Dev mau makan ya? Kayu. Sambil makan nggak apa-apa. Makan Ayo, aja, Dev. sambil makan nggak apa-apa. Oke. Dev salah ketik tadi Yuda. Kayudi. Aja Kayudu. Sinyal. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Oh, udah hilang kok. Udah hilang. Masih. Udah nggak apa-apa. Ya udah sambil ngomong ya. Oke, kita lanjutin. Minggu ini kita mau sharing. Judulnya ketangguhan. Ada yang tahu nggak apa itu tangguh? Kuat, berani. Kuat, berani, apalagi? Tidak tergoyahkan. Pantang menyerah. Tidak tergoyahkan. Ada Pantang lagi? menyerah. Pantang menyerah. Pantang menyerah. Cepat bangkit. Cepat bangkit. Iya, ada lagi? Tangguh. Tidak mudah kalah. Terkalahkan. Ya, bangkit kembali ketika sesuatu membuat kita jatuh. Ada lagi? Nggak cengeng. Nggak cengeng gitu ya. Kalau ada masalah nggak cengeng gitu ya. Ya, oke. Pak Yudi kok namanya jadi Putrawan? Siapa yang ingat ayat hafalannya? Ada yang ingat ayat hafalan? Yang baru. Jongkok.
Yang baru nih. Baca dulu ya kalau gitu, kan baru pertama nih. Tetapi 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan Mereka serupa raja yang terbang dengan sayapnya. Saya mau Kak. 31. Yesaya 40:31. Yuk. Saya mau. Ya, silakan. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lusuh. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40:31. Sip. Mantap. Oke ya, kita sharing dulu deh. Nih. Jadi waktu itu murid-murid kehilangan harapan ketika Tuhan Yesus mati. Waktu Tuhan Yesus disalib, dikubur, mereka ini nggak punya harapan lagi. Mereka jadi putus asa. Kemudian Petrus ngajak teman-temannya, yuk kita mancing lagi, kita menjala ikan lagi. Dulu kan pekerjaan mereka menjala ikan, jadi nelayan. Teman-temannya bilang, oh iya yuk daripada nggak ada kerjaan, daripada bengong, yuk. Nah mereka pun pergi menjala ikan. Tapi mereka menjala ikan semalam-malaman nggak dapet ikan. Nah mereka kembali ke kehidupan yang lama mereka. Mereka lupa janji Tuhan kalau Tuhan itu akan bangkit. Tuhan Yesus akan hidup selamanya gitu. Nah, kemudian waktu mereka menjala ikan nggak dapat, pagi-pagi Tuhan Yesus ada di pantai. Nih si Petrus melihat, itu kayaknya Tuhan Yesus, itu sepertinya guru. Lalu guru si Tuhan Yesus bilang begini, kalian lapar? Iyalah Tuhan, semalaman mancing nggak dapat apa-apa. Ya udah makanlah. Nih aku udah siapin sarapan. Jadi Tuhan Yesus nggak mengkritik murid-muridnya walaupun murid-muridnya sedang putus asa. Tuhan Yesus cuma bilang, ayo makan, sarapan. Nah mereka sarapan, makan gitu ya. Tuhan Yesus nggak marah, nggak ngomel, nggak mencela murid-muridnya, nggak mengkritik murid-muridnya, karena Tuhan Yesus tahu murid-muridnya memang sedang lemah, sedang putus asa. Setelah mereka makan, Tuhan Yesus bilang begini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Wah, jadi orang-orang yang tadinya murid-muridnya yang tadinya lemah ini, Tuhan Yesus akan membuat mereka jadi orang-orang yang tangguh ketika ketika Roh Kudus turun atas mereka. Syaratnya apa? Syaratnya mereka nggak boleh tinggalin Bethlehem, nggak boleh tinggalin Yerusalem ya. Nggak boleh pergi jauh-jauh. Kalian harus berkumpul berdoa. Nah, Tuhan Yesus berkata pokoknya kalian harus berdoa selama beberapa hari. Mereka harus berdoa dan mereka ternyata taat sama Tuhan Yesus ya. Lalu Tuhan Yesus mengajak mereka ke sebuah bukit, namanya Bukit Zaitun. Di sana Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera aku tinggalkan padamu. Sekarang kamu beritakan Injil Tuhan. Beritakan tentang kematian Yesus, tentang keselamatan dari Yesus. Ajar mereka dan aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman, sampai dunianya habis. Jadi Tuhan sudah berjanji, dia akan menyertai kita semua anak orang-orang yang percaya. Nah, waktu Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera itu, Tuhan Yesus terangkat dan menghilang di awan-awan. Kemudian ada dua malaikat turun. Hei, orang Galilea, ngapain kalian bengong ngeliatin ke atas terus? Nanti layarnya sakit loh. Nah, kalian siapa? Kami malaikat pesan. Yesus yang hari ini terangkat ke surga, dia akan datang lagi. Yang penting sekarang adalah kalian harus melakukan tugas yang diberikan oleh Yesus. Apa tadi? Tetap di Bethlehem, berdoa, menunggu kedatangan Roh Kudus, kemudian beritakan Injil. Mereka pulang dan mereka berkumpul bersama di sebuah rumah. Selama 10 hari mereka berdoa terus. Dan apa yang terjadi pada hari ke-10? Tiba-tiba ada lidah api turun. Roh Kudus. Iya, itu Roh Kudus dengan bentuk lidah-lidah api di atas kepala mereka. Bukan kebakaran. Mereka kaget kok ada lidah-lidah api di atas kepala kita, kok kita nggak kebakaran.
Nah, itu Roh Kudus. Kemudian mereka tiba-tiba berbahasa lain. Ada yang bahasa Spanyol, ada yang bahasa Portugis, bahasa Prancis. Mungkin ada yang bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Cina, wah Mandarin gitu ya. Tapi mereka ngerti artinya. Nah, itu mereka kemudian berbahasa lain. Mereka bersuka cita karena mereka sudah mendapatkan Roh Kudus. Ini janji Tuhan. Roh Kita Kudus udah dapat datang Roh Kudus. kepadanya, Kak. Nah, sejak saat itu murid-murid yang tadinya putus asa sekarang menjadi kuat. Mereka menjadi tangguh sekarang. Dan hari itu mereka Petrus berkhotbah, orang-orang percaya sama Tuhan. Satu hari ada 3.000 orang yang percaya menjadi murid Yesus. Wah, banyak ya, 3.000 itu banyak sekali loh. Satu hari orang tiba-tiba percaya Tuhan Yesus, ada 3.000 orang. Kalau di sebuah gereja 3.000 itu udah penuh. Gereja kita itu cuma 1.500. Jadi dua kali ruangan gereja kita yang gede itu. Jumlah orangnya banyak. Semua percaya Tuhan Yesus. Nah, itu adik-adik orang yang tadinya murid-murid yang tadinya lemah, putus asa karena mendapatkan Roh Kudus, mereka menjadi kuat, menjadi orang-orang yang tangguh. Murid-murid sampai berpencar memberitakan Injil, ada yang sampai ke Eropa, ada yang sampai ke India. Thomas itu yang nggak percaya, yang kemarin kita belajar dia nggak percaya kalau Yesus bangkit, dia jadi orang yang tangguh. Tuhan Yesus bangkit. Iya, sebelum mencucukkan tangannya ya. Tapi sekarang dia jadi percaya dan dia memberitakan Injil sampai ke India. Wih, Thomas sampai ke India loh, dari Yerusalem ke India itu jauh loh. Zaman dulu jalan kaki, numpang kereta, bisa juga naik kapal gitu ya. Tapi itu jauh. Rasul-rasul yang lain sampai ke Eropa, sampai kemana, wah sampai jauh, sampai ke Mesir, sampai jauh, pokoknya mereka memberitakan Injil. Dan tahu nggak adik-adik, orang murid-murid Tuhan Yesus itu yang jumlahnya 11 itu, yang karena Yudas sudah nggak ada, ditambah Matias, sekarang ada 12 lagi, mereka memberitakan Injil tanpa takut lagi. Mereka menjadi orang-orang yang tangguh. Ada yang matinya disalib terbalik seperti Petrus. Petrus itu disalib kepalanya di bawah. Andreas disalib dalam bentuk X, salibnya bentuknya X. Ada lagi yang dipenggal kepalanya, ada lagi yang digoreng. Yohanes digoreng hidup-hidup. Kemudian dibuang di Pulau Patmos, digoreng nggak mati, kemudian dibuang di Pulau Patmos, pulau terpencil. Lalu Thomas di India juga ditombak meninggalnya. Wah, pokoknya murid-murid Tuhan Yesus sama meninggalnya kayak Tuhan Yesus. Ya, mereka mendapatkan aniaya, tapi mereka tangguh. Kemarin bilang kan, jangan takut dengan dunia, karena aku sudah mengalahkan dunia, kata Tuhan Yesus. Dan Kayudi percaya, murid-murid yang sudah memberikan hidupnya untuk Tuhan itu, orang-orang yang tangguh ini, sekarang mereka ada duduk bersama dengan Tuhan Yesus di kerajaan surga. Nah, itu artinya tangguh ya. Nah, kita juga bisa menjadi seperti murid-murid, menjadi tangguh karena kita percaya dalam coba kita baca ya, kita baca coba yang bawa Alkitab boleh dibaca Matius. Kita baca ya. Matius 28. Coba Matius 28 ayat 20. Bagian B. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi, adik-adik, Tuhan Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Ya, hari ini Tuhan Yesus menyertai kita. Besok Tuhan menyertai kita. Selama dunianya belum hancur, Tuhan masih menyertai kita, ya. Jadi jangan takut kalau umpamanya ada masalah nih, ya. Tuhan Yesus selalu bersamamu. Waktu kamu kecil, waktu kamu belajar, waktu kamu lagi sedih, Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Ayo kita tetap percaya dan tetap kuat menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh.
Oke, itu sharingnya Kak Yudi hari ini. Siapa yang mau bertanya, boleh bertanya. Yang mau kesaksian, boleh kesaksian. Ada Ya? Hah? bateraiku sudah sekarat. Baterainya udah sekarat. Foto dulu Kak Yudi, Udah. foto. Oke, foto dulu yuk. Yuk foto dulu. 1, 2, 3. Stephen, 1, 2, 3. Kasih senyumnya yang lebar. Oke, dah. Ya udah, siapa yang mau didoain hari ini? Kak, Salomo. Salomo. PTS. Salomo kenapa Salomo? Katanya Ezra. Ezra PTS. Kak, Salomo kenapa? besok ulangan. Ezra, kamu Oke, besok Salomo. ulangan. Iya. Yuda ulangan, Ezra Udah. ulangan. Oh, Yuda udah. Gimana nilainya? Bagus. Kayaknya Oswat, Nah, kayaknya tadi ada yang sakit deh, Oswat ya. Oswat sama siapa tadi? Kak, Oswald. Sama aku sakit, Kak. iya sama Efraim ya. Batuk pilek. Kok bisa orangnya palanya digoreng? Siapa yang besok field trip? Jadi manusia Stefano. bakat dong. Yang field trip kemarin siapa ya tadi ya? Stefano. Oh, Ezra, Oke. Yang sakit siapa? Jadi manusia Oswat bakat. sama Jadi manusia bakat. Efraim. Kayu Kin. aku Kin besok gimana? Mau apa besok? latihan. Mau latihan. Aiden Ya. PTS. Yaudah, Kak Yudi doain semuanya ya. Nanti Yuk, kita gantian berdoa. ada yang doain Kak Yudi. Tadi sih Oh, udah ya sudah tadi ya? si Oswald. Iya, udah doain Kak Yudi besok mau ke Soe. Entar malam jam 11 Kak Yudi berangkat. Ezra, tangan aku Yaudah, yuk Kak hilang. Yudi berdoa ya. Hilang. Apa hilang? Tangan. Tangan. Yaudah, ya udah yuk. Semuanya, Tuhan kami bersyukur hari ini kami boleh sharing. Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang tangguh, anak-anak yang tangguh, karena Tuhan selalu bersama dengan kami. Mungkin kami sakit, kami gagal dalam ulangan, kami punya masalah di rumah, tapi kami mau bangkit, kami tetap percaya pada Tuhan. Tuhan sanggup menolong kami, dan Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat adik-adik kami yang sedang sakit. Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka, memberikan kesembuhan yang sempurna. Tuhan yang tahu sakitnya apa adik-adik kami, Tuhan Kau menjamah tangan-Mu yang penuh kuasa memberi kesembuhan buat adik-adik kami yang sedang sakit. Adik-adik yang mau PTS ulangan, Tuhan Kau menolong, menjagai, memberikan hikmat supaya mereka juga berhasil seperti teman-temannya yang sudah melewati masa PTS. Ada Stefanus yang besok akan field trip, Tuhan Kau menjagai perjalanan, baik berangkat maupun pulang, malaikat menjagai dia Tuhan. Juga Kin mau latihan Tuhan, memberikan kesehatan supaya boleh berlatih dengan baik. Kami menyerahkan adik-adik kami hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Ezra, Salomo, Denzel, Oswald, Albert, Joshua, Dave, Yuda, Kin, Aiden, Efraim, Stephen, Tuhan kami memberkati mereka berlimpah-limpah. Engkau memberikan mereka masa depan yang penuh harapan. Engkau memberikan mereka kesehatan, perlindungan Tuhan ketika mereka sekolah, supaya terhindar dari segala sakit dan virus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat Papa Mama, memberikan berkat-Mu berlimpah-limpah, setiap apa yang dikerjakan Papa Mama, Tuhan buat berhasil. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan adik-adik kami semua Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami akan berpisah, kami akan belajar, kami akan beraktivitas lagi sebelum kami tidur. Tuhan menjagai dan melindungi kami. Akhirnya Tuhan, adik-adik, mari kita angkat tangan kita. Akhirnya biarlah segala berkat yang baik dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus, sukacita dan damai sejahtera Roh Kudus berlimpah-limpah atas hidup kita, memberikan kekuatan, memberikan sukacita sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan berkat, katakan amin. Amin. Amin.
Udahan, Kak.